Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar fikih dengan materi Allah mencintai orang yang suci. Untuk penjelasan pertama, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian bersuci. Sebelum Bu Guru jelaskan, mari kita nyanyi bersama. Toharoh artinya bersuci. Toharoh artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan wudu. Bersuci dari hadas besar dengan mandi. Bersuci dari najis dengan dicuci. Bersuci pakai air yang suci. Islam adalah agama yang menjunjung kesucian. Kesucian lahir maupun batin. Kesucian lahir misalkan berpakaian yang bersih dari najis. Kesucian batin misalkan menghindarkan hati dari sifat iri dan dengki. Apa itu bersuci? Bersuci dalam Islam disebut toharoh. Bersuci untuk membersihkan hadas dan najis. Kesucian merupakan syarat sah ibadah. Suci badan, pakaian, dan tempat ibadah. Bersuci lebih utama menggunakan air. Jika tidak menemukan air, dapat menggunakan debu atau benda lainnya, seperti batu, tisu, daun, kayu, atau kertas. Air yang dapat untuk bersuci adalah air yang suci dan mensucikan. Contohnya, air sumur, air sungai, air embun, air laut, air salju, air hujan, air telaga. Anak-anak yang pintar dan hebat, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang bersuci dari hadas dan najis. Sebelum Bu Guru menjelaskan, mari kita nyanyi bersama lagi. Najis itu kotoran, wajib kita sucikan. Ada 3 macam najis, ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, pipis bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Najis berat, anjing dan babi, selainnya najis sedang. Kenapa harus suci? Karena Allah mencintai orang-orang yang suci. Pakaian kita harus suci dari najis. Badan kita harus suci dari najis. Ayo belajar agar kita bisa mensucikan diri dari najis. Orang yang suci dari najis pasti Allah suka. Amati gambar berikut ini. Apa yang telah terjadi dengan seorang anak pada gambar di atas? Pernah tidak kamu mengalami hal itu? Sebagai anak muslim yang pintar dan hebat, kamu pasti sudah tahu bahwa air pipis kita hukumnya najis. Najis termasuk benda kotor. Najis menyebabkan tidak sah beribadah. Najis dibagi 3 macam. Najis ringan, sedang, dan berat. 1. Najis ringan. Najis ringan disebut najis mukhafafah. Najis ringan artinya najis yang cara mensucikannya dengan mempercikkan air pada benda yang terkena najis setelah najis tersebut dihilangkan terlebih dahulu. Contoh, najis ringan ini adalah pipis bayi laki-laki yang kurang dari 2 tahun
yang belum makan apapun kecuali air susu ibu atau ASI. 2. Najis sedang. Najis sedang disebut najis mutawasitoh. Najis sedang artinya najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air pada benda yang terkena najis sampai rasa, warna, dan baunya hilang. Contohnya, air pipis, mutah-mutahan, darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, selain anjing dan babi, dan lain sebagainya. 3. Najis berat. Najis berat disebut najis mukhaladoh. Najis berat artinya najis yang cara mensucikannya dengan membasuhkan air sebanyak 7 kali basuhan. Salah satunya dicampur dengan tanah. Contohnya, bersentuhan dengan anjing dan babi atau air liur anjing dan babi. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang bersuci dari hadas. Hadas adalah keadaan tidak suci. Orang berhadas tidak boleh sholat. Hadas dibagi 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. 1. Hadas kecil. Hadas kecil ada karena buang angin, buang air kecil maupun buang air besar. Hadas kecil disucikan dengan wudhu. Apabila tidak menemukan air, hadas kecil dapat disucikan dengan tayamum. 2. Hadas besar. Hadas besar disucikan dengan mandi wajib. Tata cara mandi wajib yaitu niat mandi untuk mensucikan hadas besar, menyiramkan air ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Seluruh bagian tubuh harus tersiram air. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan tentang alat untuk bersuci. Alat untuk bersuci: 1. Air yang suci dan mensucikan. 2. Debu yang suci. 3. Benda yang dapat menyerap kotoran. Sekian dulu belajar hari ini. Selamat belajar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.